Peringatan, jika mau nonton video durasi panjang, segera tutup video ini dan pindah ke versi recap per 5 atau per 10 chapter. Jika belum ada video versi recap terbaru, tunggu aja sampai angka chapternya mencapai syarat recap. Itu aja, terima kasih. Halo semuanya, selamat datang di channel Error. Kali ini, gue akan menceritakan lanjutan dari komik Freezing the World, I Built a Doomsday Safe House, Chapter 530. Setelah sebelumnya salah satu bawahan Peng Jialuo mati dengan lobang di dadanya layaknya espada. Peng Jialuo yang melihat itu merasa heran karena sebelumnya dia hanya merasakan kehadiran satu orang. Jadi dia heran kenapa satu orang itu berani menyerang orang yang jumlahnya lebih banyak lebih dulu. Apakah dia sangat percaya diri dengan kekuatannya sampai seberang itu? Hanya autor yang tahu. Dia sendirian? Bagaimana bisa dia berani mengambil inisiatif menyerang lebih dulu? Ucap Peng Jialuo mempertanyakan tindakan orang yang menyerang mereka. Ngomong-ngomong, mari kita panggil saja orang itu Makoto karena kekuatannya mirip Mikoto Misaka. Oke, lanjut. Sialan orang negara neon, aku akan membunuhmu. Ucap Peng Jialuo mengumpat, sambil menyatukan kedua telapak tangannya untuk mengaktifkan kekuatannya. Setelah itu dia kemudian membesar bagai raksasa dan daun telinga bawahnya memanjang ke bawah. Tapi tepat setelah itu dia menyadari kemampuannya terganggu oleh pengguna kemampuan spiritual lain. Setelah itu dia kemudian merasa kesakitan akibat serangan musuh. Gawat! Ada pengguna kemampuan spiritual. Ucapnya sambil memegangi kepalanya. Setelah itu dia meminta bawahan Nua untuk menutup telinga mereka, agar tidak terpengaruh serangan musuh. Tutup telinga kalian. Ucapnya memberi perintah pada bawahannya yang berdiri di belakangnya. Namun sayangnya dia terlambat karena semua bawahannya sudah terkena serangan spiritual musuh. Kemudian di seberangnya Makoto bersiap menyerang Peng Jialuo dengan kekuatannya yang lebih kuat. Meriam elektromagnetik super. Ucapnya sambil memegangi 3 koin di tangan kirinya. Lebih tepatnya dia menjepit 3 koin itu dia antara jarinya. Kemudian dia menyerang Peng Jialuo. Peng Jialuo yang tidak bisa menggunakan kemampuannya hanya bisa pasrah dengan penuh ketakutan melihat serangan itu menghampirinya. Di sisi lain kota Linhai. Tepatnya barat kota Linhai, Li Tianlong yang merupakan pemimpin organisasi kota Yunzhou sedang bersembunyi di suatu tempat, menunggu waktu untuk menyerang. Tepat saat setelah itu bawahannya melaporkan informasi tentang kota Heng sudah diserang dan dia bertanya pada Li Tianlong tentang tindakan yang harus dilakukan selanjutnya. Mutan di kota Heng diserang, mereka sungguh tidak beruntung. Apakah Anda ingin kita pergi ke sana dan memberikan bantuan? Tanya bawahnya pada Li Tianlong karena bosnya itu masih berdiam diri di tempat itu. Li Tianlong yang mendengar informasi itu dan berasa yakin dengan kekuatan Peng Jialuo, jadi dia bersikap tenang namun dia ragu kapan dia harus ke sana untuk memberikan bantuan. Orang-orang Peng Jialuo harusnya bisa mengatasi sebagian dari kekuatan organisasi Eclipse Moon, tapi aku tidak tahu kapan waktu yang tepat untukku pergi ke sana dan mendukung mereka. Pikirnya setelah mendengar informasi dari bawahannya. Setelah itu tiba-tiba terdengar suara yang menandakan kehadiran seseorang dari luar. Li Tianlong yang mendengar itu kemudian refleks merespon. Siapa ucapannya? Untuk memastikan apakah suara itu disebabkan oleh musuh atau bukan. Namun tepat setelah dia mengatakan itu seseorang dari organisasi Eclipse Moon tiba-tiba muncul dan bersiap menyerang. Gerakan pertama, ucapnya yang kemudian menarik pedangnya untuk menebas semua orang yang ada di hadapannya. Kemudian setelah itu semua bawahan Li Tianlong mati dengan kepala terpisah dari tubuh mereka, tanpa sempat merespon sedikitpun. Dari serangan itu hanya Li Tianlong yang selamat, yang sepertinya anggota Eclipse Moon yang sementara kita panggil saja dia Udin, sengaja tidak menargetkan Li Tianlong lebih dulu. Bagaimana? Bagaimana mungkin? Bagaimana kau bisa tahu di mana kami bersembunyi? Ucapan Li Tianlong yang kaget melihat Udin datang ke tempat dia dan para bawahannya bersembunyi dan menyerang mereka. Tepat setelah itu Udin mencoba menyerang Li Tianlong.
Namun kita tidak tahu apakah Li Tianlong mati di tangan Udin, atau tidak karena Xin hanya terpotong di sana. Di waktu yang bersama di pusat komando markas besar Jiangnan. Monitor pengawasan menunjukkan semua hal yang terjadi pada mereka. Namun seperti yang gue katakan sebelumnya, kematian mereka tidak diperlihatkan karena Xin-nya berakhir di situ. Bagaimana ini bisa terjadi? Ucap Tu Yuanlie yang ternyata melihat suara hal yang terjadi melalui monitor pengawas di pusat komando markas besar Jiangnan. Setelah melihat semua itu dan menyadari pergerakan aneh organisasi Ekli Moon yang bergerak seakan sudah tahu posisi dan siapa saja yang akan menyerang mereka. Membuatnya berpikir apakah mungkin ada mata-mata mereka di kantor pusat. Mungkinkah di pihak kami ada yang membocorkan informasinya? Pikirnya setelah semua hal yang dia lihat. Namun kemudian dia menampik pikiran itu, karena dia sangat mengenal pusat komando markas besar Jiangnan dan tidak mungkin melakukan komunikasi diam-diam dengan orang luar. Tidak mungkin. Pusat komando punya tingkat keamanan tertinggi. Tidak mungkin ada yang bisa mengirim pesan dari sini tanpa ketahuan. Pikir Tu Yunlie sambil menggelengkan kepalanya. Setelah itu dia kemudian memikirkan kemungkinan lain, setelah membuang kemungkinan adanya mata-mata di kantor pusat. Apakah ada seseorang di organisasi Eclipse Moon yang punya kekuatan pendeteksi? Tapi, bisakah dia menjangkau area seluas itu? Ucap Tu Yunlie sambil mengawasi orang-orang yang mereka kirim dan masih bertarung melalui monitor pengawas. Sayangnya dia sama sekali tidak terpikirkan tentang kemampuan meramal, ataupun melihat masa depan serta kemampuan sejenis lainnya dimiliki oleh organisasi Eclipse Moon. Xin kemudian beralih ke kota Linhai di mana Li Guoqiang yang merupakan pemimpin organisasi Bacheng sedang berhadapan dengan salah satu anggota Eclipse Moon. Namun dia kaget dengan keberanian orang itu yang berani melawan mereka hanya sendirian. Cuma satu orang? Beraninya datang dan melawan 40 atau 50 Sri kami, kau akan mati. Bunuh dia, ucapnya sekaligus memberikan perintah pada bawahnya untuk menyerang anggota Eclipse Moon itu. Setelah itu para bawahannya yang merupakan sniper membidik anggota dari Eclipse Moon yang sementara kita sebut saja dia Dika. Karena ribet juga memanggilnya salah satu anggota Eclipse Moon terus-terusan. Walaupun gue gak masalah karena itu bikin durasi tambah panjang. Karena bocil durasi terusan saja menyerang. Oke lanjut. Setelah para sniper itu melihat skop senapannya dan hendak menembak Dika, Dika kemudian bergerak cepat hingga membuat para sniper itu kebingungan. Setelah itu chapter 530 pun berakhir. Kata-kata hari ini adalah durasi pendek, AdSense-nya dikit jing. Cari 10 menit itu susah anjing. Jangankan 10 menit, 1 menit aja susah kalau gak diputer-puter. Jangan lupa klik tombol like dan tinggalkan komentar kalian guys. Jangan biarkan kolom komentar kosong. Kalau kalian punya kritik dan saran, ketikkan di kolom komentar. Itu aja. Adios.